sleep. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Mas Anggit Kuncoro Aji selaku narasumber dan Safira Diandra selaku moderator di acara ini. Apa kabar rekan-rekan millennials? Selamat datang di webinar Tax Goes to Millennials yang digelar dengan tema Masih Muda Bayar Pajak, Kupas Tuntas Pajak untuk Milenial Calon Wajib Pajak. Untuk para millennials yang belum tahu, Tax Goes to Millennials ini merupakan webinar yang bertemakan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk generasi millennials. Perkenalkan, saya Sabrina, selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara kita di siang hari ini sampai sore nanti. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Mas Anggit selaku narasumber dan kepada teman-teman millennials di Zoom meeting ini. Baik, sebelum memulai acara kita, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman millennials, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada hari ini. Pertama, peserta memasuki Zoom meeting. Yang kedua, pembukaan acara oleh MC. Yang ketiga, pemaparan materi oleh narasumber, serta tanya jawab dengan audiens. Selanjutnya, sesi foto bersama, dan pembagian link presensi serta evaluasi untuk mengklaim sertifikat. Dan yang terakhir, penutupan acara oleh MC. Sebelum memulai acara webinar, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib webinar Tax Goes to Millennials. Baik, pertama, peserta diharapkan memasuki Zoom meeting tepat waktu. Peserta diwajibkan untuk mengatur tampilan nama dengan format peserta_nama. Peserta diharapkan menyalakan kamera serta menggunakan virtual background yang telah disiapkan panitia dan diwajibkan untuk menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Peserta berpakaian sopan, mendengarkan materi dengan seksama, serta aktif berdiskusi saat sesi tanya jawab. Peserta diwajibkan untuk mengikuti acara sampai akhir karena presensi serta evaluasi akan disampaikan di akhir acara untuk mendapatkan sertifikat. Selanjutnya, peserta dilarang untuk mengganggu jalannya acara webinar. Peserta dilarang menyebarkan ID serta password Zoom meeting ini. Dan terakhir, peserta dilarang menyalakan mikrofon sebelum diminta oleh moderator. Baik teman-teman, memasuki acara inti kita pada siang hari ini akan dipandu oleh moderator cantik yaitu Safira Diandra. Langsung saja kita sambut. Halo Dea. Halo Dea, apa kabar? Baik, sepertinya Dea lagi sedang ada masalah. Atau kita tunggu saja untuk Dea. Halo Dea, apa kabar? Oke, maaf tadi ada kesalahan teknis. Selamat siang Kak Sabrina. Halo Dea, apa kabar? Selamat siang juga. Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Dea selama kuliah online ini? Seperti biasa Kak, sibuk kuliah, nugas. Oke. Sibuk kan nih? Tugasnya banyak nggak? Lumayan. Oke. Baiklah, kepada moderator Dea, saya persilahkan. Terima kasih Kak Sabrina. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di acara webinar Tax Goes to Millennial. Nah, pada kesempatan kali ini kita bertemu untuk membahas tentang pajak untuk generasi milenial. Nah, untuk generasi milenial ini kita harus sadar pajak nih, apalagi kita sebagai calon wajib pajak di masa depan. Nah, yang gak kalah pentingnya lagi, ini kita bersama dengan narasumber yang keren abis. Yaitu siapa lagi kalau bukan Kak Anggit Kuncoro Aji. Selamat siang Kak Anggit.
Selamat siang. Selamat siang Kak, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik nih. Selamat siang teman-teman semua, para peserta. Oke, gimana nih Kak, udah siap untuk memaparkan materinya nanti? Insya Allah siap. Oke, nah jadi sebelum kita masuk ke acara inti, kayaknya teman-teman bertanya nih, siapa sih Kak Anggit nih? Kita perlu mengenal lebih dalam dong Kak Anggit ini siapa. Nah, Kak Anggit merupakan lulusan program studi Diploma 3 Pajak PKN STAN. Baru aja lulus nih tahun 2020. Nah, Kak Anggit merupakan mahasiswa aktif yang ada di kampus. Banyak organisasi dan kepanitiaan yang udah diikuti oleh Kak Anggit nih. Beberapanya antara lain UKM SSC PKN STAN, Puspa PKN STAN, Indonesian Taxation Student Association, BEMKAP PKN STAN, Dinamika PKN STAN, dan Pekan Raya Perpajakan Nasional. Dan masih banyak lagi organisasi dan kepanitiaan lainnya yang diikuti oleh Kak Anggit. Saking banyaknya aku nggak bisa sebutin satu persatu. Nah, yang paling mencengangkan lagi, prestasi-prestasi yang udah diraih oleh Kak Anggit semasa kuliah di PKN STAN. Beberapanya diantaranya juara 2 tax competition di Institut Tiami, juara 1 lomba akuntansi pajak tingkat nasional Accounting Parade 2019, dan juara 1 lomba pajak tingkat nasional tax competition. Nah, narasumber kita udah keren banget nih. Pasti teman-teman udah nggak sabar mau dengerin materi dari Kak Anggit. Nah, langsung aja pemaparan materi dari Kak Anggit Kuncoro Aji. Kepada Kak Anggit, kami silakan. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga peserta saya sebut teman-teman aja ya, karena saya dapat informasi dari panitia katanya peserta mayoritas dari SMA sampai mahasiswa, makanya saya panggil teman-teman aja ya. Selamat siang teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat. Hikmah dari pandemi akhirnya kita bisa banyak ikut kegiatan seperti ini. Sebenarnya suara saya jelas nggak? Suara saya jelas nggak atau putus-putus? Sudah jelas, Kak. Sudah jelas. Oh, sudah jelas, baik. Mungkin materinya bisa di slideshow dari panitia atau saya share sendiri. Nah, baik, teman-teman, hari ini khusus milenial. Nah, sebelum kita membahas tentang pajak atau tentang milenial, next. Ya. Nah, ini nih. Beberapa mungkin udah setahunan kali ya, aku nemu meme ini, teman-teman, di Wancak. Ini adalah definisi generasi milenial versi Wancak. Generasi milenial saat diberi tugas. Nih, saat dia diberi tugas, kemudian ada fase yang sangat panjang di mana dia rebahan, kemudian dia panik, kemudian dia begadang ngerjain tugas dan deadline. Nah, ini adalah gambaran generasi milenial versi Wancak. Karena aku cari-cari ini definisi generasi milenial itu versi definisi generasi milenial, yaitu saat dia diberi tugas dia akan menghabiskan banyak waktu untuk rebahan, kemudian panik, ngerjainnya segini doang, baru dikumpulin. Tapi sebenarnya generasi milenial itu punya karakter sendiri. Ini menurut Wancak, karena yang punya Wancak itu adalah generasi tua mungkin ya. Nah, padahal pas rebahan ini, itu generasi milenial itu melakukan banyak hal. Dia mempelajari hal yang menurut dia adalah passion dan yang dia ingin pelajari. Nah, di sini dia mempelajari banyak hal. Sebenarnya dia melakukan streaming video YouTube, dia baca buku yang dia senangi, dia ngobrol sama orang-orang baru. Nah, sebenarnya dia melakukan hal-hal yang dia senangi.
Nah, kemudian karena dia tahu ada tugas yang harus dia kerjakan, dia di sini panik. Nah, panik di sini biasanya dia nyari teman. Dia cerita ke teman dulu kalau dia ada tugas yang belum selesai. Baru setelahnya dia kerjain. Sebenarnya generasi milenial tuh cuman butuh waktu singkat buat mengerjakan tugas-tugas yang kalau di generasi sebelumnya butuh waktu lama. Nah, karena generasi milenial ini punya kelebihan yaitu mampu menahan daya tekan. Tapi waktu dia mampu menahan daya tekan itu cuma singkat. Makanya setelahnya dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, itu sih. Next. Nah, menurut KBBI, generasi milenial adalah orang yang lahir tahun 1990-an sampai tahun 2000-an. Nah, itu kalau menurut KBBI, karena aku asumsikan teman-teman ini lahir tahun 1990-an sampai tahun 2000-an kan. Nah, itu adalah kita semua. Tapi menurut salah satu sumber lain, generasi milenial adalah generasi Y ini, generasi Y. Generasi milenial merupakan generasi Y, yaitu generasi yang lahir tahun 1981 sampai tahun 1995. Yaitu generasi yang lahir sebelum kita. Ya kan, aku aja lahir tahun 1998 kan. Teman-teman pasti lebih muda dari aku dong. Atau mungkin ada beberapa yang mungkin lebih tua, tapi kita pasti berkisaran setelah 1995. Nah, untuk generasi X, itu adalah generasi mungkin ayah ibu kita ya. Nah, generasi Z, kalau salah satu sumber di internet ini adalah generasi kita. Itu adalah generasi Z, generasi setelah milenial. Gitu, teman-teman. Nah, tapi apapun itu, generasi Y atau generasi Z, itu sama-sama, yaitu generasi yang ibarat kata punya usia yang muda. Yang sekarang sedang masa di mana awal bekerja atau sedang belajar. Nah, mereka punya kesamaan, yaitu melek akan teknologi. Kalau generasi Y atau generasi milenial itu idealis dan optimistik, tapi kalau generasi Z itu dia kurang berambisi, ingin hal instan. Ini tuh generasi adik-adik kita ya, atau kita sendiri mungkin. Kita ini kan ingin sesuatu yang instan, cepat, kurang berambisi. Karena kita emang belum dikejar kebutuhan hidup kan, makanya kurang berambisi. Tapi kita punya kelebihan itu sangat adaptif. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita ditempatkan atau tugas apapun, pasti kita akan berusaha untuk menyelesaikannya. Kita ada sumber internet, kita ada berbagai sumber untuk mengerjakan hal-hal yang sebelumnya nggak kita mengerti. Gitu. Nah, jadi generasi Y dan generasi Z kedepannya adalah orang-orang yang akan mendominasi jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Makanya, next, bisa dilanjutkan. Nah, lihat nih, berdasarkan data BPS, tahun 2020 sekarang, sampai tahun 2030, usia produktif yang ada di Indonesia itu mencapai 70%. Yaitu kita semua teman-teman. Mulai saat ini, usia produktif yang ada di Indonesia itu lebih dari usia yang non-produktif, yaitu sebesar 70%. Makanya Indonesia sekarang ini kalau dibilang kan sedang mengalami surplus demografi, karena lebih banyak orang yang produktif daripada yang non-produktif. Makanya Indonesia sekarang, kalau digembar-gemborkan Indonesia Emas 2045, Indonesia sekarang sedang masa berkembang-berkembangnya, menuju Indonesia Jaya, menuju dunia besar. Makanya salah satunya adalah pajak. Bisa dilanjut? Nah, ini DJP bersama Kemendikbud ingin mewujudkan generasi emas Indonesia yang cerdas dan sadar pajak sampai tahun 2045. Makanya teman-teman pasti, kalau teman-teman di kuliah atau di SMA, teman-teman pasti bakal sering mendengar istilah pajak di buku-buku pelajaran, di dosen atau guru yang menyampaikan, karena memang mulai tahun next, bisa dilanjut. Nah, ini bisa dilanjut.
Nah ini, karena mulai tahun 2017 kemarin, itu DJP bersama Kemendikbud sedang berada di masa edukasi perpajakan, yaitu sedang berusaha mengedukasi masyarakat Indonesia agar kesadaran pajak itu mulai meningkat di peserta didik, di tenaga pendidik, di orang tua, maupun di masyarakat. Makanya pasti teman-teman deh, kalau sekarang yang dulu-dulunya tuh nggak pernah dengar istilah pajak, atau dengar istilah pajak tuh cuman di zaman kerajaan kayak pajak atas tanaman, land rente, atau yang lain, tapi sekarang pasti teman-teman udah mulai mendengar pajak-pajak, pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, PPN, itu udah mulai terdengar, atau udah mulai teman-teman sering jumpai, karena memang Kemendikbud dan DJP sekarang sedang berkomitmen bersama. Itu harapannya apa? Harapannya nanti di 2020 sampai 2045 ini, itu teman-teman semua atau kita semua itu sudah punya kesadaran. Para organisasi mahasiswa, ini yang mahasiswa nih, kalau teman-teman ngurus organisasi, teman-teman sadar nggak sih bahwa organisasi mahasiswa tuh mengelola uang yang cukup besar, bahkan sampai miliaran dong. Teman-teman sadar nggak? Mungkin ada BEM itu yang dikelola pasti lebih dari miliaran. Untuk himpunan mungkin ratusan juta sampai miliaran kan uang yang dikelola. Nah, teman-teman pernah mikir nggak, apakah uang yang dikelola ini ada sumbangsihnya ke negara nggak? Ada perannya organisasiku untuk ke negara nggak? Padahal kalau organisasi mahasiswa itu kan bisa digolongkan sebagai badan. Dan nanti ke depannya, mungkin teman-teman mahasiswa kan bisa mulai belajar pajak dari organisasi mahasiswa di situ. Mulai belajar mengurus perpajakan organisasi. Nah, itu nanti ke depannya saat teman-teman mulai masuk kerja, otomatis teman-teman bakal menjumpai yang namanya pajak. Otomatis teman-teman bakal menjumpai yang namanya pajak ini di organisasi maupun secara pribadi. Makanya saat teman-teman sedang di organisasi mahasiswa akan sangat baik mulai mempelajari pajak. Itulah kenapa DJP mengharapkan di 2020 sampai 2045 ini ke reformasi tata kelola keuangan negara. Khususnya di 2020 sampai 2030 ini, itu produk hukum perpajakan itu sudah sampai di tingkat swasta. Jadi SOP-SOP tingkat swasta itu sudah mulai mencantumkan pajak-pajaknya, pajak-pajak atau kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, di 2045 sampai 2060, makanya tadi generasi menuju generasi emas yang sadar pajak 2045. Nah, ini kesadaran pajak diharapkan terus berlanjut, kepemimpinan nasional maupun daerah. Nah, itu kan sudah mulai fokus ke pajak. Karena sekarang kalau di DJP aja, Direktorat Jenderal Pajak aja itu kan masih tingkatnya direktorat ya teman-teman. Nah, itu kan masih di bawah kementerian. Padahal kalau kita ngomongin di negara lain, itu pajak itu udah sampai ke tingkat kementerian. Jadi daya tawar antar negara tuh bisa lebih menang karena punya pangkat yang setara, menteri dengan menteri. Tapi kalau sekarang kan Direktorat Jenderal Pajak itu kan hanya dirjen yang berada di bawah menteri. Seperti itu. Nah, artinya tuh aspek pajak itu udah saling terhubung bila belum membayar pajak. Nah, ini saya sampaikan ke teman-teman karena semoga teman-teman kan apa nih pajak kok mulai masuk-masuknya anti dengan pajak karena nah, terus kenapa sih apa sih pentingnya pajak? Apa sih pajak ini? Next. Nah, apa sih pajak? Mungkin teman-teman dari di sini pasti udah banyak yang tahu pajak itu apa. Tapi mari kita lihat pajak secara definisi yang ada di undang-undang. Bisa dilihat. Next. Nah, ini pasti udah sering teman-teman temui nih. E-filing. E-filing itu tempat untuk lapor pajak. Next, amnesti pajak ini pasti udah sering dengar juga nih dulu di 2016. Next. Nah, ini logo DJP. Nah, ini pajak itu apa sih, teman-teman? Pajak menurut Undang-Undang KUP adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Serem ya, kalau dari undang-undang ya. Karena pajak itu adalah kontribusi wajib, wajib kan ada kata wajib, dan bisa dipaksakan. Karena negara punya instrumen undang-undang ini untuk memaksakan pajak ke warga masyarakatnya. Dan terutang oleh orang pribadi. Jadi teman-teman semua ini harusnya udah terutang pajak, bisa terutang pajak kalau sudah memenuhi syarat objektif, yaitu teman-teman punya penghasilan, dan syarat subjektif, yaitu teman-teman adalah wajib pajak atau warga negara Indonesia. Nah, dan pajak ini bedanya dengan retribusi. Kalau teman-teman masuk ke tempat wisata kan bayar. Teman-teman beli listrik kan bayar. Teman-teman beli pulsa kan bayar. Nah, itu bukan pajak, teman-teman. Itu adalah semacam retribusi. Karena teman-teman mendapatkan kontraprestasi langsung. Yaitu kalau teman-teman bayar listrik, teman-teman dapat listrik. Kalau teman-teman bayar ke kebun binatang, teman-teman bisa masuk kebun binatang. Kalau teman-teman cek masih putus-putus nggak? Udah Kak, Atau udah jelas? udah jelas. Oke. Nah, tadi ya sampai retribusi ya. Kalau retribusi itu tadi kan nggak ada, kalau retribusi itu teman-teman dapat kontraprestasi langsung. Kayak tadi masuk kebun binatang, teman-teman dapat bisa masuk kebun binatang. Teman-teman bayar listrik, teman-teman dapat listrik. Teman-teman bayar pulsa, teman-teman dapat layanan. Tapi pajak ini enggak, teman-teman. Pajak ini tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Tapi imbalan bayar, teman-teman merasakannya tuh lebih banyak dari yang teman-teman rasakan dari menikmati jalan, teman-teman bisa menikmati fasilitas kesehatan. Jadi setelah ini kita bahas satu uang 1 juta gitu. Next. Nah, ini nih. Yang ku bilang tadi kenapa pajak serem. Next. Di Magna Carta itu mulai ada kesepakatan bahwa no taxation without representation. Maksudnya apa? Tidak ada pemajakan tanpa representation, itu kayak representasi kehadiran masyarakat dalam pembahasan undang-undangnya. Itu kenapa? Karena dulu kan pas awal-awal masa penjajahan, itu kan apa sih bedanya pajak yang dipungut sekarang dengan pajak yang dipungut saat penjajahan? Kan sama-sama ngambil uang dari rakyat, sama-sama diambil di negara, sama-sama digunakan buat negara. Iya kan? Sama-sama ngambil uang dari rakyat. Yang bedakan ya di sini, representation. Makanya menurut salah satu tokoh di revolusi Amerika, itu taxation without representation is robbery. Jadi kalau pemajakan tanpa ada representasi kehadiran rakyat, itu adalah perampokan. Ya gimana? Negara ngambil uang rakyatnya, ngambil langsung, bisa maksa, dan nggak usah ngasih kontraprestasi apapun secara langsung. Itu kan bisa dibilang seperti perampokan. Cuman negara kita adalah negara demokrasi, makanya di sini adanya representation. Nah, representation di sini itu apa? Itu adalah pembahasan, teman-teman. Jadi itu ada representation di sini, itu adalah perwakilan dari teman-teman. Nah, makanya kalau teman-teman bayar pajak, itu secara nggak langsung sebenarnya teman-teman udah menyepakatinya melalui DPR. Kan negara kita adalah permusyawaratan perwakilan. Tarif pajak yang dipungut, besarnya pajak yang dipungut, itu telah dibahas bersama dengan DPR. Nah, DPR di sini adalah wakil dari teman-teman.
Makanya kalau dibilang pajak itu adalah perampokan, pajak itu adalah ngambil uang dari rakyat secara semena-mena, secara nggak langsung, dan besarnya uang yang diambil dari pajak ini. Dan DJP pun tinggal melaksanakan. DJP itu pun nggak punya peran, nggak punya andil, atau bahkan nggak punya kewenangan untuk menentukan besarnya tarif di sini. Karena saat menentukan tarif itu harus dengan undang-undang. Franklin akhirnya mengungkapkan bahwa nothing. Karena ya teman-teman beli di Indomaret, teman-teman beli di apapun itu kena PPN. Teman-teman makan di restoran kena pajak daerah. Teman-teman beli motor kena pajak kendaraan bermotor. Ya hampir pasti warga negara Indonesia pasti membayar pajak. Karena ya memang pastinya warga negara Indonesia menikmati fasilitas yang dibuat dari pajak tersebut. Gitu teman-teman. Next. Nah, tadi yang dibilang representation tuh di sini, teman-teman. Kan dari rakyat nih, uang pajak dibayar oleh rakyat. Pajak dan sumber pendapatan lainnya itu dibayar dari rakyat. Kemudian masuk ke kas negara. Masuk ke kas negara, nah itu dibahas sama DPR. Nah, dibahas sama DPR, uang yang masuk tadi itu masuk dompet namanya APBN. APBN itu dompet negara kita. Kalau uang masuk namanya penerimaan, kalau uang keluar namanya belanja negara. Tapi kalau ada uang kurang namanya pembiayaan. Nah, itu terus masuk ke APBN. Nah, APBN ini digunakan oleh masing-masing kementerian atau pemerintah daerah untuk memfasilitasi rakyat. Nah, oleh rakyatnya tadi adalah melalui DPR. Karena negara kita adalah permusyawaratan perwakilan. Ingat, warga negara kita tuh ada 260 juta ya, 270 atau 80 juta ya sekarang. Nah itu udah, kalau semuanya ikut bahas kan, gedungnya nggak muat ya. Makanya ada perwakilan di DPR. Itu teman-teman. Nah terus dari pembahasan DPR tadi, dibelanjakan sama kementerian untuk penyediaan fasilitas publik. Yang menikmati siapa? Ya warga negara. Nah itulah kenapa siklusnya pajak masuk, dibahas oleh rakyat, digunakan untuk rakyat, dan dibayar sendiri oleh rakyat. Gitu teman-teman. Next. Nah, next bisa. Ini kan APBN negara kita. Lihatlah teman-teman. Ini APBN 2017 atau 16? 17 kalau nggak salah. Belanja negara kita itu 2.200 triliun. Penerimaan negaranya 1.894 triliun. Ada selisih nih, 325 juta. Nah, itu dilakukan dengan pembiayaan. Itu bisa dengan utang. Nah, penerimaan pajak dari 1.800 itu ada 1.618 triliun. Atau 80%, 85% dari penerimaan negara. Ingat, betapa besarnya peran pajak di negara kita. Kalau sampai penerimaan pajak ini turun dikit, buruh yang nggak terbayar. Jadi kalau sampai teman-teman menunggak pajak, ingat, itu implikasinya pun bakal kembali ke teman-teman sendiri. Karena lihat nih, negara kita ini belum bisa BUMN, berasal dari kita ini masih, ibarat kata kalau di klub, itu masih mengandalkan uang urunan dari masyarakatnya untuk membiayai keperluan klubnya atau keperluan negaranya. Gitu. Next. Nih, tadi kan 85% ya. Itu sebenarnya sama bea cukai, sama penerimaan kepabeanan dan cukai. Kalau kita lihat trennya, dari 2015 sampai 2019 kemarin,
Lihat nih teman-teman, penerimaan pajak yang dikelola sama DJP, yang teman-teman bayar di KPP aja, teman-teman bayar di KPP Pratama, itu porsinya 70%. Yang teman-teman bayar di bea cukai, nah itu sekitar 10%. Makanya kalau di total, pajak dan bea cukai itu kan sama, penerimaan perpajakan kalau disilakan di APBN. Makanya peran perpajakan di Indonesia itu sampai 80%. Itu teman-teman. Mengapa tadi DJP dan Kemendikbud berkomitmen untuk memberikan kesadaran pajak? Ya karena emang peran pajak di negara kita itu sangat besar. 80% dari penerimaan negara itu berasal dari pajak doang, teman-teman. Nah, gitu ya, teman-teman. Makanya pentingnya pajak. Next. Nih, lihat nih. Sayangnya, kinerja penerimaan perpajakan kita itu belum maksimal, teman-teman. Bisa digedein nggak? Ini. Udah jelas lagi suara saya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah ini, kinerja penerimaan pajak, teman-teman. Dengan peran yang 80% tadi dari penerimaan negara, tapi kinerja penerimaan pajak kita tuh nggak sebagus itu, teman-teman. Lihat dari 2010 nih, penerimaan kita tuh 95%. Sampai 2019 ini, belum pernah tercapai target penerimaan pajak sebesar 100%. Bahkan sempat di 2016 ini maaf, penerimaan negara hanya sebesar 81,60%. Ada hampir 20% penerimaan perpajakan yang nggak tercapai. Nah, berarti ada 20% belanja negara yang nggak terbiayai dengan baik. Makanya, itulah kenapa ini bisa sedikit banyak menggambarkan bahwa target kinerja penerimaan perpajakan kita itu belum baik. Gambaran yang lainnya bisa di next. Next, turun. Nah, lihat tax ratio kita. Tax ratio dalam arti sempit ini adalah penerimaan pajak pusat aja ya. Lihat tax ratio kita, ini berdasarkan penerimaan pajak pusat, itu terus turun, teman-teman. Nah, tax ratio ini apa? Tax ratio ini adalah perbandingan antara penerimaan pajak, karena dalam arti sempit berarti penerimaan pajak pusat, dibandingkan dengan PDB Indonesia. Jadi dari PDB Indonesia itu hanya sekitar 9,76% yang masuk ke kas negara melalui perpajakan. Trennya seperti ini. Padahal tax ratio ini kalau dibandingkan dengan negara lain, jadi next. Next. Nah, next. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, di negara Asia Pasifik, ini yang dimasukkan dalam arti luas. Kalau dalam arti luas itu tax ratio itu ditambah dengan penerimaan SDA sama pajak daerah. Itu nambah sekitar 1 sampai 1,5%. Udah dimasukin yang dalam arti luas, pun penerimaan tax ratio kita ini masih rendah, teman-teman. Kita masih paling rendah di Asia Pasifik. Kalau kita bandingin dengan negara maju, lihat nih. Di Italia udah sampai 43%, Amerika 28%. Padahal warganya banyak nih Amerika kan. Dia bisa 28%. Jepang 28%, Inggris 39%, Korea Selatan 27%. Nah, padahal tax ratio ini adalah salah satu indikator kemajuan suatu negara. Karena dari PDB suatu negara, berapa besar sih anggaran yang diambil
untuk pajak untuk membiayai keperluan warga negaranya. Nah, itulah kenapa ini jadi gambaran betapa warga negara Indonesia ini belum patuh dalam membayar pajak, teman-teman. Padahal pajak kita itu sangat penting untuk membiayai pengeluaran negara. Next. Nih, gambarannya nih teman-teman. Berdasarkan data dari DJP di 2016, jumlah penduduk Indonesia kan ada 257 juta. Yang terdaftar itu cuma 30,08 juta. Nggak 10% lebih dikit, nggak sampai 20% itu. Yang melapor SPT penghasilannya itu hanya 12,7 juta. Dan yang membayar itu cuma 1,55 juta. Padahal di sini udah ada PP 46 untuk WP UMKM yang kena 1%. Nah, itu lihat nih, betapa banyaknya, kalau distilahkan ya, free rider. Ini betapa banyak warga negara yang nggak ikut bayar, nggak ikut urunan. Kalau di klub nih ya, nggak ikut urunan, tapi ikut menikmati fasilitasnya. Bahkan di badan pun, bisa dilihat. Next. Nih, wajib pajak badan yang terdaftar, itu ada 2,68 juta. Yang lapor SPT cuma 699.000. Dan yang membayar cuma 421.000. Itulah kenapa kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi dan badan kita ini masih sangat rendah. Makanya nih teman-teman milenial yang hadir di seminar ini, semoga teman-teman setelah ini bisa tersadarkan untuk ikut berkontribusi di negara kita. Dan mungkin teman-teman nanti bisa menjadi agen untuk ngajak orang-orang sekitar untuk ikut berkontribusi bagi kemajuan kita. Lihat tadi, pajak itu sangat penting bagi negara kita, teman-teman. 80% lebih penerimaan negara kita itu hanya bersumber dari pajak. Makanya mari kita urun, kayak kalau di klub, urun bareng-bareng buat kemajuan negara kita ini. Next. Nah, ini tadi. Jangan sampai teman-teman menjadi yang orang ini. Cuman duduk di depan, nyanyi-nyanyi, padahal warga negara yang lain berusaha sekeras mungkin untuk ikut berkontribusi dalam kemajuan negara kita. Yang lain gotong royong bayar, tapi teman-teman cuma duduk, nyanyi, menikmati fasilitas. Kalau dibahasakan, betapa zolimnya teman-teman bila melakukan hal ini. Itu sih. Next. Nah, di mana posisinya orang yang nggak membayar pajak? Ini kan pembayar pajak nih. Uang pajak masuk ke kas negara. Nah, dari kas negara ini nanti masuk ke APBN, masuk ke dompet kan. Masuk ke dompet negara, digunakan untuk belanja, penyediaan fasilitas dan layanan publik. Tapi negara nggak membatasi, nggak nanya, misal mau pakai jalan, mau pakai rumah sakit secara gratis, nggak ditanya, kamu bayar pajak nggak? Nah, free rider itu posisinya di sini. Dia menikmati, tapi nggak ikut bayar. Nah, kalau teman-teman yang udah bayar nih, udah bayar, harusnya
fasilitasnya kenapa masih banyak yang jelek? Ya karena banyak free rider ini teman-teman. Karena fasilitas negara kita kenapa bisa belum bagus? Ya karena di negara-negara lain warga negaranya pada membayar, akhirnya fasilitasnya bisa maksimal karena yang urunan banyak. Tapi di negara kita karena banyak free rider, yang urunan tuh nggak sebanyak di negara lain. Makanya fasilitas negara kita belum bisa sebagus negara-negara yang telah maju tadi. Karena negara-negara maju tadi, lihatlah track ratio-nya pasti di atas 20%. Bahkan ada yang di atas 30%. Gitu teman-teman. Next. Nah, gimana nih biar teman-teman bisa ikut urunan, bisa ikut menjalankan kewajiban perpajakannya. Yang pertama, teman-teman punya kewajiban mendaftarkan diri ke KPP. Nah, bagi pendaftaran diri itu nanti bakal dapat ini kartu pajak. Itu adalah nomor pokok kayak KTP bagi teman-teman yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. Nah, caranya gimana nih? Biar aku bisa ikut berkontribusi ke negara, bisa ikut bayar pajak. Nah, pertama teman-teman daftarkan diri, silakan datang ke KPP terdekat kalau teman-teman punya waktu luang. Kalau teman-teman mau gampang, teman-teman pakai situs online DJP online, yaitu di erek.pajak.go.id. Nah, atau teman-teman bisa ngirim dokumennya melalui jasa pos atau ekspedisi. Yang paling gampang mah ini, yaitu teman-teman daftarkan di erek.pajak.go.id, teman-teman silakan isi dokumen, isi nama-namanya, isi keperluan-keperluannya. Nanti NPWP-nya bakal dikirim sama kantor pajak ke rumah teman-teman. Nah, setelah teman-teman mendaftar, next. Kewajiban teman-teman adalah menghitung pajak. Loh, kok menghitung sendiri sih? Kenapa? Karena Direktorat Jenderal Pajak menerapkan sistem self-assessment. Jadi teman-teman diberi kepercayaan sama negara, mendaftar sendiri, menghitung sendiri, dan memperhitungkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang teman-teman mau bayar. Karena kalau DJP menetapkan, kan yang paling tahu isi teman-teman adalah teman-teman sendiri. Berapa penghasilan teman-teman, berapa jumlah pengeluaran teman-teman. Nah, itu kan yang tahu teman-teman sendiri. Makanya DJP sejak reformasi perpajakan tahun 1983 itu menerapkan sistem self-assessment. Kalau dulu, seorang membayar pajak saat diterbitkan surat ketetapan pajak. Tapi kalau sekarang, itu teman-teman diberi kepercayaan, silahkan menghitung sendiri. Nah, tugas DJP apa terusan? Tugas DJP adalah melakukan pengawasan. Jadi kalau sampai teman-teman nih, kan sekarang data transaksi, data rekening bisa dibuka. Nah, kalau sampai teman-teman ini transaksinya material, transaksinya besar, tapi kok nggak membayar pajak atau yang dibayar kecil, nah nanti bakal dikasih surat cinta sama DJP. Nah, surat cintanya berisi tagihan pajak. Gitu sih teman-teman. Nah, kira-kira kewajiban pajak apa aja sih yang dimiliki sama teman-teman? Setelah teman-teman punya NPWP, kewajiban paling dasar bagi orang pribadi seperti kita semua adalah melaporkan PPh tahunan. Yaitu setiap bulan awal tahun, Januari sampai Maret, teman-teman diminta untuk melaporkan mengisi SPT di filing tadi untuk melaporkan jumlah penghasilan selama 1 tahun dan membayar pajak dari penghasilan selama 1 tahun. Nah, besarnya berapa sih? Nggak gede, teman-teman. Kalau di bawah 50 juta, teman-teman dapat PTKP, ingat ya, teman-teman tuh dapat PTKP. Batas penghasilan tidak kena pajak. Jadi seseorang itu dikenakan pajak saat penghasilannya di atas PTKP. Kalau masih lajang kayak saya, mungkin beberapa teman-teman juga, itu 54 juta besarnya. Jadi kalau penghasilan teman-teman 1 tahun,
belum sampai 54 juta atau 4,5 per bulan, itu teman-teman belum kena pajak, nggak usah bayar pajak, ditulis penghasilannya, tapi nanti pajak terutangnya tuh 0 tambah 4,5 kalau udah punya anak. Nah, kalau udah lebih dari PTKP nih, tarifnya berapa? Itu tarifnya mulai 5% sampai 30%, tergantung dari penghasilan teman-teman semua. Nah, selain itu ada pajak-pajak yang lain. PPh pasal 4 ayat 2. Ini yang paling sering ditemui mungkin teman-teman kalau jual beli tanah, itu kena PPh pasal 4 ayat 2. Teman-teman kalau ada yang trading, itu kan di bursa dapat potongan 0,1% dari setiap transaksi jual. Nah, atau pas teman-teman terima dividen, itu kan dipajaki juga. Nah, terus kalau PPh 21, ini kalau teman-teman dapat honorarium, dapat gaji dari bagi karyawan, itu kan dipotong PPh itu sama perusahaan biasanya. Nah, itu PPh 21. Jangan lupa nanti dilaporkan di akhir tahun. Kalau PPh 22, ini berkaitan dengan barang sih, yang transaksi impor dan penyerahan dengan pemungut. Misal teman-teman membeli barang dari luar negeri, itu ada pemotongan PPh 22, atau teman-teman transaksi ke pemungut, misal ke bendahara pemerintah atau ke BUMN, itu nanti ada PPh 22-nya dengan ketentuan tertentu. Kalau PPh 22, PPh 23 ini kalau teman-teman nerima bunga, dividen, royalti, hadiah, atau teman-teman terima jasa atau sewa. Tapi ini yang terima badan sih, satu kalau orang pribadi. Nah, kalau 25, ini kalau teman-teman nanti penghasilannya udah lebih dari 54 juta nih. Terus nanti itu setiap bulan teman-teman diminta mengangsur PPh, biar nanti nggak akhir tahun, tahu-tahu disuruh bayar pajak banyak. Ini namanya PPh 22, yaitu angsuran PPh per bulan. Itu kan kalau salah satu prinsip pemajakan dari Adam Smith, itu kan pay as you earn. Jadi pajak tuh dipungut saat teman-teman tuh masih seneng, masih barusan menerima penghasilannya. Kalau pajak seluruhnya dipungut di akhir tahun, nanti ditakutkannya teman-teman uangnya udah habis dipakai, tiba-tiba ditagih pajak, kan kaget. Makanya DJP itu menerapkan setiap bulan tuh ada angsuran. Terus kalau 26, itu wajib pajak luar negeri. Nah, jadi orang luar negeri yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia, itu juga dipajaki di Indonesia, teman-teman. Gitu. Pun kalau teman-teman dapat penghasilan dari luar negeri, terus dipajaki di luar negeri, nanti bisa kok dikreditkan ke Indonesia. Namanya nanti kredit pajak luar negeri, PPh 24 itu. Nah, terus PPN nih. Nah, nanti kalau teman-teman jadi pengusaha atau jadi penjual gitulah, yang omsetnya udah sampai 4,8 miliar, teman-teman kan wajib jadi pemungut PPN, yaitu wajib mungut PPN sebesar 10%. Ini kalau paling teman-teman sering temui, misal beli pesawat, nah, itu kena PPNBM. Kalau HP, laptop, atau jam mewah, tas mewah, itu udah nggak dikenain PPNBM lagi sekarang. Gitu. Kalau PPh tahunan tadi, kalau PPh 15 ini berkaitan dengan transportasi. Ini tuh udah nanti urusannya ke badan. Kalau yang OP, pokoknya kalau setelah teman-teman mendaftar, kewajiban paling dasar teman-teman adalah nanti di setiap awal tahun, teman-teman memperhitungkan penghasilan teman-teman dan nanti membayar pajaknya. Next. Nah, terus bayarnya di mana? Gampang. Sekarang mah kalau bayar pajak bisa ke kantor pos, bisa pakai internet banking, m-banking, bisa di ATM, bisa di mini ATM yang gesek itu. Jadi gampang banget sekarang teman-teman bayar pajak. Bisa dimanapun dan kapanpun. Terus next. Nah,
Setelah teman-teman daftar, teman-teman ngitung pajaknya, teman-teman bayar. Nah, setiap awal tahun, teman-teman diminta untuk melaporkan kewajiban pajak yang telah teman-teman laksanakan. Nah, di sini kalau orang pribadi biasanya lapor SPT tahunan ini. Cuman kalau badan ada SPT masa juga. OP pengusaha ada SPT masa juga. Tapi yang paling dasar buat kita teman-teman mungkin SPT tahunan ini. Nah, itu dilaporkannya sekarang melalui e-filing gitu teman-teman. Jadi bisa dilakukan dari rumah. Jadi kalau dulu setiap awal tahun tuh kantor pajak selalu rame orang lapor SPT, tapi sekarang DJP sudah melakukan reformasi, teman-teman bisa lapor pajak dari rumah melalui aplikasi e-filing tersebut. Nah, kalau teman-teman bingung, datang aja ke KPU terdekat. Nanti pasti bakal dilayani sama petugas KPP-nya untuk diberi pembimbingan pengisian SPT. Next. Nah, ini salah satu program DJP teman-teman. Kan tadi banyak tuh kewajiban orang di range setelah 2020 sampai 2025. Itu DJP mencanangkan klik, call, and counter. Jadi kalau setiap orang itu diusahakan bisa menyelesaikan kewajiban pajak dasarnya itu dari rumah. Kalau yaitu melalui aplikasi mobile banking nantinya yang isinya tentang pelayanan-pelayanan pajak. Dan misal teman-teman masih bingung, bisa nelpon DJP, yaitu ke 1.500-200. Jadi kering pajak. Terus kalau masih bingung lagi, baru teman-teman datang ke KPP, yaitu ke counter pajak, gitu sih teman-teman. Jadi nanti ke depannya teman-teman kewajiban pajaknya itu bakal bisa dilaksanakan dengan mudah. Next. Nah, terus kalau aku udah bayar pajak nih, misal 1 juta, itu larinya kemana sih? Nah, 1 juta uang pajak teman-teman, itu ada 51 ribunya untuk pertahanan, 149 ribunya untuk ekonomi, program-program pemulihan ekonomi, untuk ketertiban dan keamanan ada 58 ribu, perumahan dan fasilitas umum itu ada 14 ribu, pariwisata dan lingkungan hidup itu ada 8 ribu, untuk pendidikan ada 68 ribu. Nah ini paling besar nih, transfer ke daerah ada 339 ribu. Masih ada dana desa nih 28 ribu, pelayanan umum 170 ribu, kesehatan 29 ribu. Tentunya untuk tahun ini untuk alokasi kesehatan ini tuh ditingkatkan. Nah kalau teman-teman nih pengen tahu lebih dekat dan lebih baru, alokasi pajak teman-teman, itu coba deh buka website, buka Google, terus teman-teman ketik alokasi pajakku. Nah, itu nanti ada alokasi pajak terbaru sesuai APBN terbaru. Sesuai APBN yang terbaru. Next. Bisa dilanjutkan. Nah, ini kalau di APBN 2000, nah ini sih. Maaf tadi, belum. Bisa kembali. Nah,
Ini yang kalau untuk anggaran pendidikan sendiri, itu alokasi APBN itu sampai 4.400 triliun. Dari sekitar 2.000-an triliun kan sampai 4.400 triliun. Karena kan untuk anggaran pendidikan jangan sampai kurang dari 20%. Nah, itu banyak dialokasikan melalui transfer ke daerah dan dana desa. Nah, ini program-programnya, teman-teman. Makanya negara kita ini selalu fokus ke pendidikan karena ya investasi terbaik adalah investasi pendidikan masyarakatnya. Dan kalau sampai penerimaan pajak kita nggak tercapai, yang paling terdampak adalah pendidikan. Ya karena alokasi paling besar itu ke pendidikan. Makanya kalau sampai teman-teman nanti pas udah kerja nih, nggak bayar pajak dengan baik, bisa jadi anak teman-teman terdampak. Terdampak ya karena uang pajaknya yang digunakan untuk membiayai sekolahnya itu tidak tersalurkan dengan baik. Oke, lanjut. Nah, fungsi pajak yang lain, tadi kan fungsi yang kita sebutkan tadi adalah fungsi budgeter, yaitu adalah fungsi pembiayaan. Pajak di sini selain memegang fungsi pembiayaan, pajak juga memegang fungsi reguleran. Pajak ini bisa dijadikan buat instrumen. Misal kalau pajak dalam bentuk cukai, rokok itu ditingkatkan untuk membatasi pemakaian rokok. Misal pajak barang mewah diberi tarif yang tinggi untuk menurunkan kesenjangan sosial. Nah, itulah kenapa pajak ini disebut instrumen fiskal. Kan kalau instrumen ekonomi ada dua, instrumen moneter sama instrumen fiskal. Nah, instrumen fiskal di sini digunakan untuk mengatur melalui fungsi reguleran dan membiayai melalui fungsi budgeter. Next. Nih, iya nggak kelihatan banget ya. Ki Hajar Dewantara pernah berpesan nih teman-teman. Secara lebih luas, pahlawan adalah juga gambaran generasi tua. Mereka memiliki peran memenuhi jiwa generasi muda dengan keteladanan, sehingga generasi muda memiliki arah dan dalam pembangunan sebuah bangsa. Selanjutnya, siapapun akan selalu memiliki kehormatan dan kebanggaan terhadap keluarga, bangsa, dan negaranya. Dan generasi tua kita, yaitu pahlawan-pahlawan kita, telah memberi keteladanan kita semua. Mereka telah rela mengorbankan apapun, bahkan nyawa mereka, untuk negara kita. Nah, kita sebagai generasi muda yang telah diberi teladan, jangan sampai justru kita memberi teladan buruk bagi generasi-generasi setelah kita. Kita memberi keteladanan, kita nggak rela berkontribusi kepada negara, kita nggak rela bahkan hanya sekedar membayar pajak. Kalau kita nggak bisa memberi keteladanan yang baik, bagaimana kita bisa mengharapkan kebaikan dari generasi-generasi setelah kita? Itu sih. Next. Nah, kalau teman-teman nih masih pengen tahu lebih lanjut tentang pajak, nah teman-teman akses saja di edukasi.pajak.go.id. Nah, ini nanti bakal ada bahan sesuai dengan tingkat pendidikan teman-teman. Sesuai tingkat pendidikan teman-teman, ada yang dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Bahkan bahan-bahan yang saya tampilkan di sini tadi, itu banyak yang ngambil dari sini.
Nah, next. Next. Iya. Oke, terima kasih. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila selama pemaparan materi ada banyak yang kurang atau tidak berkenan bagi teman-teman. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Anggit. Pembahasan materi kali ini tuh menarik banget ya. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung lagi kemana sih pajak kita ini, karena pajak itu penting banget untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara kita. Nah, oke, saat ini aku akan buka sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa di chat aja langsung ke grup chat kita di Zoom ini. Nah, aku buka 2 sesi tanya jawab. Yang pertama, sesi dari pertanyaan yang aku kumpulkan dari Gform, dan yang kedua, teman-teman bisa langsung ngetik aja nih pertanyaan yang mau ditanyakan langsung ke Kak Anggit. Nanti akan aku bacakan dan sampaikan ke Kak Anggit. Oke, ini pertanyaan dari Gform ya, Kak. Apakah ada batasan untuk seseorang dinyatakan sebagai wajib pajak, misal terkait usia, penghasilan, atau status dia bekerja atau tidak? Nah, gimana tuh, Kak? Oke, untuk batasan ya. Pertama, kalau syarat seorang ditetapkan sebagai wajib pajak, itu ada 2 syarat. Yang pertama adalah syarat subjektif, yaitu dia adalah warga negara Indonesia yang punya KTP. Tapi yang punya KTP ini nggak wajib banget. Karena teman-teman yang belum berumur 17 tahun itu sebenarnya bisa mendapatkan NPWP. Misal untuk keperluan, ada teman-teman perlu usaha gitu. Itu bisa. Tapi nanti teman-teman harus ngurus ke kelurahan dulu. Pernyataan bahwa ada yang mengampu. Nanti untuk teknisnya bakal dijelaskan di KPP. Misal teman-teman yang belum berumur 17 tahun. Tapi kalau yang udah berumur 17 tahun dan punya KTP, itu secara syarat subjektif udah terpenuhi. Karena dia merupakan warga negara Indonesia. Kemudian ada syarat objektif. Yang kedua adalah syarat objektif, yaitu teman-teman punya penghasilan. Nah, kalau teman-teman udah punya penghasilan, itu otomatis teman-teman memenuhi persyaratan objektif. Nah, besarnya penghasilan yang dipajak itu berapa? Yaitu setelah teman-teman penghasilannya di atas PTKP, teman-teman sudah memenuhi syarat objektif untuk membayar pajak. Tapi kalau penghasilannya belum sampai 54, itu boleh memilih untuk mendaftar. Misal untuk keperluan nih, biasanya tuh untuk keperluan, kalau yang saya temui di KPP ya, untuk keperluan minjam duit ke bank, untuk keperluan administrasi perkuliahan, itu kan dimintain PWP. Nah itu boleh mendaftar, biarpun penghasilannya di bawah 54 juta. Nanti pas teman-teman melaporkan penghasilan, teman-teman nggak perlu bayar pajak karena penghasilan teman-teman di bawah PTKP. Teman-teman hanya perlu melaporkan bahwa penghasilan teman-teman tuh di bawah PTKP aja, gitu. Oke, berarti bisa dikatakan sebagai wajib pajak ada 2 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama subjektif, yaitu kita warga negara Indonesia dan udah punya KTP tadi ya, Kak, walaupun nggak diwajibkan. Nah, yang kedua syarat objektif yaitu berpenghasilan dan melebihi PTKP, barulah dikenakan pajak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Kak, apakah kaum milenial berperan dalam hal perpajakan, dan gimana sih cara kita sebagai kaum muda untuk menumbuhkan kesadaran pajak di masyarakat? Nah, peran kita ya sebagai generasi milenial ya. Nah, kalau generasi milenial ini kan generasi yang paling aktif bermedia sosial ya. Dan generasi milenial ini punya sifat yang nggak mau kalah kece lah, nggak mau kalah sama teman-temannya yang lain. Nah, menurutku peran yang bisa teman-teman lakukan paling gampang, itu yang pertama teman-teman adalah mendaftarkan diri dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Nah, setelah teman-teman mendaftarkan diri dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik, teman-teman mempublikasikan atau teman-teman kayak bikin snapgram, bikin postingan yang menceritakan bahwa teman-teman
ini telah ikut, aku loh udah ikut berkontribusi bangun jalan depan rumahku. Aku loh udah ikut berkontribusi membeasiswai beberapa mahasiswa ke luar negeri. Ya karena uang pajak teman-teman memang digunakan untuk keperluan tersebut. Nah, teman-teman jangan malu buat men-share bahwa teman-teman udah melaksanakan kewajiban perpajakan. Nah, saat teman-teman udah men-share, pasti orang-orang sekitar teman-teman bakal ikut membaca. Nah, saat teman-teman ikut membaca, mereka ikut tersadar, oh iya ya, kalau dia aja yang masih mahasiswa, dia aja yang penghasilannya belum sebanyak aku, misal, dia aja mau bayar pajak, kenapa aku enggak? Padahal aku menikmati fasilitas lebih banyak daripada dia. Nah, itu kita ambil aja moral hazard dari, bukan moral hazard sih, kita ambil aja rasa simpati dari orang-orang sekitar kita. Gitu sih. Nah, jadi sebenarnya kita sebagai generasi milenial bisa memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini ya, Kak. Bisa mencakup masyarakat luas. Nah, oke, selanjutnya aku buka sesi 2. Ini pertanyaan datang dari teman-teman sendiri nih, mau bertanya langsung ke Kak Anggit. Aku lihat pertanyaan dari Muhammad Akbar. Apakah WNA yang tinggal atau menetap di Indonesia juga kena wajib pajak, Kak? Untuk warga negara asing yang tinggal di Indonesia itu sebenarnya perlakuannya ada 2. Kalau dia kurang dari 183 hari dalam 1 tahun, itu dia masih dianggap wajib pajak luar negeri. Nah, itu kewajibannya cuman membayar pajak atas penghasilan yang berasal dari Indonesia. Dan dia nggak wajib melaporkan penghasilannya secara rutin. Tapi kalau WNA nih, udah berada di Indonesia lebih dari 183 hari, dan ada beberapa ketentuan lain sesuai dengan P3B. P3B itu perjanjian dengan negara asal dia. Nah itu kalau dia memenuhi ketentuan di perjanjian tersebut, dia bisa jadi wajib pajak dalam negeri. Dan saat WNA sudah menjadi wajib pajak dalam negeri, dia punya kewajiban seperti WNI yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. Karena dia dianggap sudah wajib pajak dalam negeri. Biarpun dia warga negara yang masih asing, tapi karena dia bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 1 tahun, dia punya kewajiban perpajakan seperti orang Indonesia pada umumnya. Gitu. Oke, jadi begitu ya teman kita Muhammad Akbar. Jadi ada batasan 183 hari, barulah WNA itu bisa dikenakan pajak di Indonesia. Nah, selanjutnya... Atau yang diatur di P3B, jangan lupa ya, ada P3B. Nah, gitu ya, semoga menjawab ya Muhammad Akbar. Nah, selanjutnya nih Kak, dari Siti Amelia. Izin bertanya, bagaimana jika seorang pegawai bekerja hanya setengah tahun? Apakah harus tetap membayar pajak juga? Dan nanti ketika tahun selanjutnya dia sudah tidak bekerja, apakah tetap harus melaporkan? Iya, kalau pegawai bekerja hanya setengah tahun. Nah, saat tahun pajak dia masih bekerja tersebut berakhir, dia tetap wajib melaporkan penghasilan yang setengah tahun tersebut. Karena itu biasanya dipotong sama perusahaan ya. Nah, berarti kan tinggal ngelaporin aja. Nah, untuk tahun selanjutnya, misal tahun-tahun selanjutnya itu dia udah nggak bekerja, itu dia bisa mengajukan non-efektif ke DJP. Jadi kalau wajib pajak itu udah non-efektif, itu udah nggak perlu melaporkan penghasilannya secara rutin dan udah nggak perlu lagi bayar pajak karena dianggap dia udah nggak punya penghasilan, makanya dia nggak wajib lapor dan nggak wajib membayar. Itu kalau misal nih orang tua teman-teman ada yang udah pensiun dari kegiatannya di perusahaan dan pekerjaannya tinggal jalan-jalan aja. Nah itu nanti bisa mengajukan ke DJP untuk dinonefektifkan biar nggak perlu lagi lapor pajak dan bayar pajak. Itu sih. Tapi kalau nggak teman-teman nggak mengajukan non-efektif, biarpun nggak bekerja, itu tetap wajib melaporkan penghasilannya setiap tahun. Gitu. Oke, begitu ya jawabannya Siti. Jadi kalau udah nggak bekerja, nggak harus melaporkan lagi penghasilan. Nah, selanjutnya dari Elika Rekni.
Pemungutan pajak ada yang bersifat self-assessment. Bagaimana Kak terkait perolehan penghasilan dari penjualan online? Nah, sekarang ini kan banyak nih Kak e-commerce gitu kan Kak, dan juga penggunaan e-money. Nah, apakah juga perlu kita laporkan dari penghasilan penjualan yang pembayarannya diterima melalui e-money, yang beberapa platform digital terkadang nggak perlu mencantumkan rekening banknya. Nah, sedangkan DJP kan melacak penghasilan arus transaksi dari rekening bank. Ya. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Siti ya? Nah, terkait penghasilan dari transaksi online. Nah, itu tetap wajib membayar pajak karena penghasilan dari yang didefinisikan di Undang-Undang PPh itu adalah seluruh penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang diperoleh atau diterima dari manapun. Nah, jadi kalau teman-teman dapat penghasilan dari manapun, itu tetap wajib membayar pajaknya. Nah, terkait misal diterimanya dalam bentuk uang elektronik, misal dalam bentuk currency, atau dalam bentuk voucher-voucher lain, itu teman-teman tetap wajib melaporkannya dan dikonversi dalam mata uang rupiah. Nah, terus kan DJP nggak ngawasi ya, itu karena nggak wajib mencantumkan rekening. Tapi kan di Undang-Undang PPN PMSE terbaru itu DJP bisa menunjuk platform-platform penyelenggara e-commerce untuk melaporkan transaksi-transaksinya. Jadi nanti ke depannya nih teman-teman, ke depan. Jadi data transaksi antar negara itu bakal saling dipertukarkan. Misal antara Indonesia dengan Amerika, antara Indonesia dengan Cina, antara Indonesia dengan Tiongkok, atau antara Indonesia dengan Malaysia, itu nanti akan saling bertukar transaksi. Nah, nanti dari data-data tersebut bakal diolah sama DJP, nanti bakal digali potensinya. Nah, makanya sih sebelum teman-teman dapat surat cinta seperti itu, mending teman-teman kalau punya penghasilan, ya teman-teman harus bersimpati lah dalam hati teman-teman. Kalau aku punya penghasilan, sudah kewajibanku menyisihkan sebagian penghasilanku untuk berkontribusi ke negara. Kan uang yang teman-teman bayar di pajak bakal dipakai juga buat membantu penanggulangan bencana, bakal dipakai juga buat memberi bantuan sosial, bakal dipakai juga buat memberi beasiswa, bakal dipakai juga buat membangun BTS-BTS yang memperlancar transaksi e-commerce di negeri ini. Seperti itu sih. Oke, jadi dari manapun penghasilannya itu kita harus sadar ya Kak untuk melaporkan penghasilan kita tuh. Iya. Nah, selanjutnya nih aku buka kesempatan buat teman-teman mungkin yang mau ngomong langsung nih sama Kak Anggit, mau bertanya langsung. Ada nggak teman-teman yang mau bertanya langsung? Nah, bisa pakai fitur reaction yang ada di Zoom kita atau langsung open mic aja nih. Oke, gimana teman-teman? Oke, aku lanjut dulu ya. Aku lanjut dulu pertanyaan yang dari chat. Ini dari Rizky Pratomo, Kak. Bagaimana cara mengubah pola pikir generasi milenial tentang pajak? Karena selama ini selalu ingin mengecilkan beban pajak. Sebenarnya itu bukan pola pikir milenial sih. Itu bahkan hampir pola pikir semua orang kan. Iya. Dia pengen nggak mau lah ibarat kata ngapain sih aku harus bayar pajak. Cuman ya dikembalikan lagi teman-teman. Pajak ini itu kalau di klub itu semacam iuran yang digunakan untuk membiayai klub tersebut. Nah, kalau sampai nih semua orang beranggapan bahwa kalau aku nggak mau bayar pajak karena itu mengurangi penghasilanku, ya nanti klub atau negara kita nggak bakal jalan. Karena negara kita kan nggak punya uang untuk membiayai keperluan kolektif. Jadi teman-teman ini kan selalu punya keperluan kolektif kan. Misal atas jalan, itu adalah keperluan bersama. Misal atas keamanan, itu adalah keperluan bersama. Misal atas
pemerintahan yang baik. Itu kan keperluan kita bersama. Nah, itu nggak akan bisa dibiayai kalau teman-teman ini nggak membayar pajak. Jadi cara mengubah pola pikirnya itu adalah dibalik, teman-teman. Kalau awalnya teman-teman ngapain aku harus bayar pajak, sekarang teman-teman mikirnya gini, kalau aku nggak bayar pajak, nanti mungkin saat negaraku diserang, aku bakal nggak terlindungi. Kalau aku nggak bayar pajak, mungkin jalan depan rumahku itu nggak bakal bagus. Nanti kalau aku nggak bayar pajak, mungkin anak-anakku nanti nggak bakal dapat fasilitas pendidikan yang baik. Itu sih, menurutku mikirnya harus gitu. Karena ya negara kita nggak punya sumber daya alam yang semelimpah itu. Makanya masih mengandalkan uang pajak. Gitu, teman-teman. Oke, jadi walaupun pajak ini nggak langsung timbal baliknya ke kita, tapi itu jangka panjangnya pasti terasa. Dan itu berarti kesadaran dari diri masing-masing untuk mengubah stigma itu. Jangan sampai, nggak mau rugi nih, beban pajaknya dikecilkan. Nah, ternyata dampak ke depannya malah jadi signifikan gitu. Iya. Nah, mungkin aku masih buka kesempatan nih buat teman-teman yang mau ngomong langsung. Mungkin karena, kayaknya nggak bisa deh kalau diketik. Mau ngomong langsung aja ke Kak Anggit. Biar langsung kena nih pertanyaannya. Iya, silahkan. Nggak usah takut. Nah, ayo, atau teman-teman yang udah nyatat pertanyaannya di kolom chat bisa langsung dibacain aja nih. Kapan lagi kan kita interaksi. Kita santai aja kok. Nggak usah tegang, nggak usah keringat dingin gitu. Aduh, kayaknya malu-malu deh. Kayaknya cuma aku dan Kak Anggit aja yang semangat ini di webinar ini. Iya nih, pada malu-malu nih. Atau aku jawabin satu-satu nih pertanyaan di chatnya. Nah, boleh nih Kak. Oke ya. Ini yang pertama nih dari Agustinus. Kenapa kok kalau kita penghasilannya kurang dari 4,5 per bulan, tapi pajak motor tetap ada? Nah, ini teman-teman. Pajak ini dipungutnya bermacam-macam. Ada pajak pusat sama ada pajak daerah. Nah, kalau pajak pusat itu kan pajak penghasilan, pajak PPN, PPNBM, barang mewah tadi, PBB sektor P3L itu kayak pertambangan, perhutanan, sama BPHTB, sama Bea Materai. Nah, untuk pajak kendaraan bermotor, itu adalah pajak daerah. Nah, kalau pajak kendaraan bermotor ini, itu pajaknya tuh bersifat objektif. Kalau pajak penghasilan itu bersifat subjektif. Jadi kalau pajak kendaraan bermotor itu nggak peduli siapa subjeknya, nggak peduli siapa yang punya. Pokoknya kalau dia punya objek motor, itu dipajakin. Tapi kalau pajak penghasilan, itu pajaknya subjektif. Itu ngelihat siapa orangnya. Nah, kalau orangnya nih penghasilannya belum sampai 54 juta, dia nerima uang 1 juta, terima 2 juta, itu nggak dipajaki. Tapi kalau dia penghasilannya udah lebih dari 54 juta, kalau dia nerima penghasilan, dia bakal dipajaki. Itu sih kenapa, biarpun penghasilan teman-teman di bawah 4,5, tapi tetap harus bayar pajak motor, karena pajak atas motor ini dikenakan atas subjeknya, bukan dikenakan atas subjeknya, gitu. Biarpun misal nih motor yang punya orang kaya banget sama motor yang punya saya yang miskin gini, itu pajaknya tetap sama besarnya karena dia dikenakan atas motornya gitu. Terus ini nih apa lagi ya? Ini Kak, izin bertanya, apakah kasus penurunan etika dalam kinerja aparat perpajakan maupun pemerintahan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat? Tentu. Kan kalau kasus penurunan, misal nih, orang masyarakat bayar pajak ke pemerintah. Nah, terus masyarakat melihat bahwa pemerintah ini nggak bisa profesional dalam mengelola uang pajak. Tentunya masyarakat bakal nggak percaya dong
dalam menyerahkan uangnya. Makanya itulah yang diusahakan sama DJP selaku pihak yang diberi tanggung jawab untuk memungut pajak, mengajak seluruh instansi pemerintah itu harus bersih. Karena salah satu poin penting dalam kesuksesan pembayaran pajak ini adalah kepercayaan masyarakat yang tinggi ke pemerintah. Itu makanya sangat berkaitan erat sih, bisa dibilang berkaitan erat antara etika kinerja aparat pemerintah dengan penerimaan pajak. Tapi kalau dari DJP sendiri itu yang saya lihat udah sangat bagus dalam melakukan reformasi birokrasinya. Makanya kan sekarang seluruh pelayanannya dibuat online, seluruh transaksi keuangan dan pertanggungjawaban DJP pun bisa diakses di websitenya DJP gitu loh, teman-teman. Nah, kemudian ini adalah gini. Oke Kak, maaf nih Kak Anggit. Waktu kita udah kebanyakan ya. Nih kayaknya Kak Anggit semangat banget ya ini. Ya maaf. Jawabin pertanyaan dari teman-teman. Nah, tapi sayang sekali nih waktu kita untuk tanya jawab udah habis. Nah, tapi kalau teman-teman pertanyaannya belum dijawab, bisa langsung tanya aja ke Kak Anggit. Bisa lihat DM boleh nggak Kak? Boleh dong. Nah, bisa langsung DM ke Anggit nih kalau mau bertanya, IG-nya anggit.aji. Nah, langsung aja deh silaturahmi ke akunnya Kak Anggit. Nah, kita udah selesai nih pembahasan materi udah, tanya jawab udah. Nah, kita udah sampai di penghujung acara, tapi sebelum kita tutup, aku punya mini games dulu nih buat teman-teman semua. Nah, jadi aku harap teman-teman berpartisipasi ya dalam games ini. Kita bakal main kecil-kecilan, ada kuis kecil-kecilan, ada 3 pertanyaan, nanti akan ditayangkan oleh panitia. Nah, teman-teman peserta bisa menjawab secara cepat dan tepat di kolom chat kita. Nah, jadi nanti jangan langsung keluar ya, jadi aku kasih aba-aba dulu, baru teman-teman ketik dan kirim jawabannya, oke? Oke teman-teman siap ya, aku ingin teman-teman semua berpartisipasi di game ini. Nah biar semangat nih aku mau kasih tahu, bagi yang pemenangnya nanti akan ada hadiah yang udah disediakan oleh panitia. Oke, ini langsung aja ya. Siap ya, ini namanya sesi Tajaya. Tanya jawab berhadiah. Oke, siap ya teman-teman? Kita ke soal pertama. Untuk memperoleh NPWP dapat dilakukan dengan 3 cara. Jangan dijawab dulu, tunggu aba-aba aku. Benar atau salah? Oke? Saat hitungan ketiga, langsung pusing ya. Yang paling cepat dan benar itu pemenangnya. Oke? 3. Aku hitung dari 3 ya tadi. 1, 2, 3. Wow, banyak banget nih. Oke, jawabannya adalah benar. Ini dari Elva Kirana yang paling atas ya, jawab benar. Nah, silakan Elva Kirana untuk open mic nih, kita harus memvalidasi jawabannya. Kalau benar, baru deh bisa diterima hadiahnya. Silakan Elva Kirana. Kenapa nih jawab benar? Oke, kayaknya panitia mic-nya Elva belum diizinin nih kayaknya. Ayo silakan Elva Kirana ngasih jawabannya nih, alasannya kenapa jawab benar. Kalau nggak on mic, nggak ngasih jawaban, kita ganti ya. Halo. Oke, halo Elva Kirana. Iya. Oke, ini kenapa nih Kak Elva jawabnya benar nih? Karena saya sendiri sudah mengurusin PWP. Itu kan caranya kan salah satunya saya dengan cara online. Cara online-nya itu saya masukkan link, terus isi beberapa
yang mesti diisi ya kan, termasuk dokumen penting juga. Jadi melalui situs resmi dari DJP nggak salah ya. Jadi saya tahu ini benar. Kayaknya saya jawab benar. Oke, udah pengalaman berarti ya Kak. Berarti apa-apa aja tuh Kak 3 cara yang untuk memperoleh NPWP? Salah satunya kalau yang pertama kan yang online ya. Yang kedua waktu itu pernah juga ke kantor pajaknya langsung ngurus punya teman kan. Yang ketiga salah ada yang keliling gitu. Itu menurut pengalaman saya ya. Ya Mbak. Oke, terima kasih Kak Elva. Jawabannya benar ya. Iya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Aku ingin membayar pajak atas penghasilan yang aku peroleh. Aku menyetorkannya di kantor pajak terdekat. Benar atau salah? Tunggu aba-aba aku, baru boleh dijawab ya. 3, 2, 1, jawab. Oke, yang benar dari Rizky Pratomo, jawabannya salah. Oke, silakan Kak Rizky Pratomo bisa on mic untuk ngevalidasi jawabannya. Kenapa nih jawab salah? Gimana? Halo Kak Rizky? Halo Kak Rizky, gimana nih? Oke, kayaknya Kak Rizky nggak ada tanda-tanda kehidupan nih. Gimana nih? Halo. Oke, ada suaranya. Halo Kak Rizky. Ya. Oke, kenapa nih Kak jawabnya salah nih Kak? Ya, karena kan online aja kita juga bisa sekarang. Nggak mesti harus ke kantor pajak terdekat. Oke, berarti bisa di mana aja nih Kak melakukan pembayaran Iya, di pajak online kita? online juga bisa kita pembayaran pajak sistem online. Oke, berarti jawabannya salah ya. Jadi nggak harus di kantor pajak, itu bisa dilakukan secara online di bank, di pos ataupun Online, internet iya. banking dan yang lainnya. Iya. Oke, selamat Kak Rizky. Kita next ke pertanyaan terakhir. Siap-siap ya teman-teman. Jangan jawab sebelum hitungan terakhir dari aku ya. Oke, pertanyaan ketiga. Aku merupakan dokumen penting. Aku biasanya disampaikan setiap bulan atau setiap tahun. Aku berisi informasi tentang pajak terutang dan yang telah dibayarkan. Siapakah aku? Oke, tunggu aba-aba dari aku. 3, 2, 1, pause. Oke, jawaban yang pertama dari Gominam. Ya ampun, namanya kayak orang Korea. Jawabannya, aduh salah nih kayaknya. Salah. Di bawahnya berarti Siti Amelia, SPT. Sayang sekali nih, Gominam udah cepet tapi kepleset kayaknya nih letak jawabannya. Jadi yang benar adalah Kak Siti Amelia, SPT. Silakan Kak Siti. SPT itu apa sih Kak? Oh iya, SPT itu kan surat pemberitahuan pajak. Jadi setiap masa atau tahun itu kan kita selalu melaporkan apa yang telah kita peroleh atas penghasilan kita gitu. Oke, jadi SPT ini berfungsi untuk melaporkan pertanggungjawaban pajak yang terutang ya, yang telah dibayarkan oleh wajib pajak. Oke. Nah, jadi itulah mini quiz kita hari ini. Ada 3 pemenang tadi dari yang pertama Kak Elva, Kak Rizky, dan Kak Siti. Nah, siap-siap kepada 3 pemenang akan dihubungi secara langsung ya oleh panitia. Oke, selamat
mendapatkan hadiah. Ih, asik banget. Ikut webinar dapat hadiah. Oke, kayaknya ini kita udah di ujung acara nih. Aku mau ngucapin terima kasih banyak Kak Anggit. Materinya benar-benar menarik banget. Apalagi untuk kita milenial ini harus melek pajak nih. Karena beberapa tahun lagi kita akan jadi wajib pajak. Dan semoga setelah kita ikut webinar ini, kita harus sadar ya pentingnya pajak itu. Jadi jangan sampai jadi free rider. Nah, karena pajak itu sangat penting untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, jangan sampai nih kita mau jadi negara maju tapi kita malas bayar pajak. Itu nggak sinkron kan jadinya. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman udah mau meluangkan waktunya untuk hadir di webinar kali ini. Nah, saya sebagai moderator Sapira Deandra, saya akan mengembalikan ke MC kita, Kak Sabrina. Silakan Kak Sabrina. Baik, terima kasih Dea. Terima kasih juga kepada Mas Anggit sebagai narasumber di acara kita pada siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada Dea tadi sebagai moderator yang telah memandu jalannya diskusi serta penyampaian materi. Tak terasa teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara webinar Tax Goes to Millennials. Informasi kepada para pemenang sesi tanya jawab tadi nanti akan dihubungi oleh panitia ya untuk mendapatkan hadiahnya. Baik, selain itu saya juga ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mendapatkan e-sertifikat, peserta diwajibkan untuk mengisi link absensi serta evaluasi yang telah disediakan oleh panitia pada room chat meeting ini. Dan sebelum menutup webinar ini, saya ingin mengajak kita semua yang ada di Zoom ini untuk melakukan foto bersama. Jadi teman-teman diharapkan untuk mengaktifkan kameranya masing-masing dan peserta diharapkan sudah memasang virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Tak tinggalin gini. Yuk teman-teman millennials yang belum mengaktifkan kamera, dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya ya. Yuk. Baik, untuk panitia diharapkan untuk mengabadikan sesi foto bersama ini, oke? Ya, sesi foto bersama akan dilakukan 3 kali. Jadi rekan-rekan millennials bergaya bebas ya. Saya hitung mundur dari 3. Siap-siap teman-teman? 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Terakhir, 3, 2, 1. Baik, terima kasih rekan-rekan millennials atas antusiasnya telah hadir di acara webinar Tax Goes to Millennials ini. Saya mewakili panitia mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama webinar ini berlangsung. Saya Sabrina selaku MC mengucapkan terima kasih dan izin mengundurkan diri. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.